Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu adalah materi statistika. Sudah tidak asing lagi kan dengan materi statistika? Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Di sini, statistika memiliki 3 subbab. Yang pertama yaitu adalah menganalisis data, yang kedua ukuran pemusatan data, dan yang ketiga ukuran penyebaran data. Langsung saja ya kita masuk ke dalam subbab yang pertama. Untuk subbab yang pertama yaitu adalah menganalisis data. Di sini sudah terdapat data dengan diagram lingkaran ekstrakurikuler. Di dalam diagram lingkaran ini terdapat 3 ekstrakurikuler, yaitu ada pramuka dengan 27% peminatnya, ada komputer dengan 44% peminat, dan ada musik dengan 29%. Diagram tersebut menggambarkan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti 60 siswa. Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang paling digemari oleh siswa adalah komputer. Adapun yang peminatnya paling sedikit adalah pramuka. Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang menyukai jenis kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut. Jadi, kita akan menganalisis mengenai diagram lingkaran ekstrakurikuler dengan mencari tahu jumlah siswa di setiap ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstra pramuka tadi berapa persen anak-anak peminatnya? Ya, benar sekali, 27%. Sehingga 27% kita jabarkan menjadi 27 dibagi 100 dikali 60. 60 ini tadi adalah jumlah keseluruhan siswa, sehingga didapatkan 16 orang. Nah, untuk ekstrakurikuler komputer dan juga musik caranya sama ya. Sehingga kita dapatkan untuk pramuka itu ada 16 orang siswa yang mengikuti, untuk komputer itu ada 27 orang siswa yang mengikuti, dan untuk musik itu ada 17 orang siswa yang mengikuti. Seperti itu ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis data ekstrakurikuler tersebut, dapat disimpulkan bahwa menganalisis data adalah cara mengetahui data dari diagram yang disajikan. Jadi, diagram itu beragam ya, ada diagram lingkaran, ada diagram batang, ada diagram garis. Dari sini paham anak-anak? Ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Di contoh soal ini terdapat diagram batang. Nah, diagram di bawah ini menunjukkan data banyaknya siswa kelas 8 SMP Maju Jaya pada tahun 2010 sampai tahun 2016. Kita lihat diagramnya ya. Di diagram ini sudah terdapat jumlah siswa kelas 8 setiap tahunnya. Untuk tahun 2010 itu jumlahnya 100 siswa. Untuk tahun 2011 jumlahnya 120 siswa. Untuk 2012 jumlahnya 140 siswa. Untuk 2013 jumlahnya 130 siswa. Untuk 2014 jumlahnya 150 siswa. Untuk 2015 jumlahnya 160 siswa, dan untuk 2016 jumlahnya 180 siswa. Dari diagram batang ini apa sih yang ditanyakan? Nah, untuk pertanyaannya ini. Banyaknya siswa perempuan kelas 8 pada tahun 2010 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Banyaknya siswa perempuan kelas 8 pada tahun 2015 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2010 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2015? Jelaskan jawabanmu. Jadi, dari pertanyaan ini kita telah mengetahui bahwa pada tahun 2010 itu jumlah siswa sebanyak 55% itu siswa perempuan dari keseluruhan total siswa. Nah, pada tahun 2015 itu jumlah siswa perempuan 40% dari keseluruhan siswa.
Nah, yang ditanyakan yaitu adalah perbandingan antara tahun 2010 dan tahun 2015. Apakah tahun 2010 itu lebih banyak daripada tahun 2015? Kita langsung saja masuk ke dalam penyelesaiannya. Jadi jawabannya tidak benar bahwa banyak siswa perempuan kelas 8 di SMP Maju Jaya pada tahun 2010 lebih banyak dari tahun 2015. Untuk perhitungannya seperti ini ya. Jadi banyak siswa tahun 2010 tadi adalah 55%, itu siswa perempuannya. Sehingga 55% kita jabarkan menjadi 55/100. Sedangkan untuk jumlah siswa keseluruhan pada tahun 2010 itu tadi sudah terdapat di diagram batang, yaitu adalah jumlahnya 100. Sehingga 55% dikali 100 yaitu hasilnya 55 siswa. Untuk tahun 2015 sama, tadi untuk siswa perempuannya 40% dari keseluruhan siswa. Sehingga 40% kita jabarkan menjadi 40 dibagi 100. Setelah itu kita kalikan 160. 160 ini didapat dari mana, anak-anak? Ya, benar sekali. 160 ini kita dapatkan dari diagram batang tadi di soalnya. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu adalah 64 siswa. Sehingga banyak siswa perempuan kelas 8 di SMP Maju Jaya pada tahun 2015 itu 64 dan tahun 2010 itu 55 siswa. Sehingga tidak benar bahwa siswa perempuan kelas 8 di SMP Maju Jaya pada tahun 2010 itu lebih banyak dari tahun 2015. Dari sini paham anak-anak? Oke, kita langsung masuk ke dalam subbab yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Dalam ukuran pemusatan data, kita akan membahas 3 materi, yaitu adalah rata-rata atau mean, terus yang kedua adalah median, yang ketiga adalah modus. Langsung saja kita masuk ke dalam rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Rata-rata dirumuskan dengan X sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. Jadi itu rumusnya rata-rata ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini Ibu memiliki 2 contoh soal. Yang contoh soal pertama ini adalah contoh soal data tunggal. Untuk contoh soal data tunggal ini, tentukan mean dari data 9, 8, 8, 7, 6, 8, 5, 7, 8. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam rumus rata-rata, yaitu apa tadi rumusnya? Ya, benar sekali, rumusnya X sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data, sehingga kita jumlahkan seluruh datanya. Setelah itu kita bagi dengan banyaknya data, sehingga kita dapat hasilnya 66 dibagi 9 yaitu sama dengan 7,33. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 7,33. Dari sini paham anak-anak? Setelah itu kita masuk ke dalam contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sedikit sulit ya mungkin, karena contoh yang kedua ini adalah soal berbentuk masalah atau contoh soal yang berbentuk masalah. Di sini rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Jika ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengaku bahwa dia mendapatkan jawabannya dari hasil menyontek, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Tentukan nilai ulangan Romi. Jadi di sini diketahui bahwa nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa itu 7,2. Nah, di situ Romi mengaku bahwa dia mendapat jawabannya itu dari hasil menyontek, sehingga rata-ratanya berkurang menjadi 7,0. Nah, pertanyaannya adalah nilai ulangan Romi. Jadi kita harus menentukan berapa sih nilai ulangan Romi. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam penyelesaiannya. Di sini rumus rata-rata tadi adalah X sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data.
Jadi tadi dari 11 siswa yang mengikuti ulangan matematika susulan itu rata-ratanya adalah 7,2. Sehingga 7,2 itu sama dengan X1 ditambah X2 sampai X11. Ini adalah jumlah seluruh datanya. X1 itu datanya, data ke-1, data kedua sampai dengan data ke-11. Setelah itu kita bagi dengan banyaknya data. Jadi banyaknya data tadi adalah 11. Sehingga jumlah nilai seluruh data yakni X1 ditambah X2 sampai X11 itu sama dengan 79,2. Ini untuk nilainya. 7,2 tadi adalah rata-rata dari 11 data atau 11 siswa. Nah, jika nilai Romi adalah X11 dikeluarkan, maka 7,0 sama dengan X1 ditambah X2 sampai X10 dibagi dengan 11. Sehingga 7,0 sama dengan 79,2 dikurangi X11 dibagi 10. Jadi banyaknya data tadi kan 11. Karena datanya Romi tadi keluar diakibatkan Romi menyontek sehingga datanya menjadi 10. Sehingga dari 7,0 sama dengan 79,2 dikurangi X11 dibagi 10 itu kedua ruas sama-sama dikalikan 10 sehingga hasilnya di bawah 70 sama dengan 79,2 dikurangi X11 sehingga ini sama-sama dikalikan X11 menjadi X11 sama dengan 79,2 dikurangi 70 sehingga hasil X11 nya yaitu adalah 9,2. Jadi nilai ulangan Romi adalah 9,2. Dari sini paham anak-anak? Jadi yang pertama, jika ada contoh soal berbentuk masalah seperti yang kedua ini, kita harus cermat sekali ya. Kita harus cermat apa yang ditanyakan, apa yang diketahui. Terus langkah pertama yang harus kita lakukan tuh apa, seperti itu ya. Setelah itu kita masuk ke dalam median. Median merupakan ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menganalisis data. Median dirumuskan dengan, jadi rumus median ini ada dua. Untuk data ganjil, ME sama dengan XN ditambah 1 dibagi 2, dengan N adalah banyak data. Untuk data genap, ME sama dengan 1 dibagi 2 dalam kurung XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 plus 1 dengan N adalah banyak data. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Di sini contoh soalnya adalah data tunggal. Tentukan median dari data 2018 sampai angka 14. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan datanya. Jadi kita urutkan dari 14 sampai yang terakhir 24. Kita lihat berapa sih banyak datanya. Ternyata banyak datanya adalah 10 atau N-nya adalah 10 sehingga kita menggunakan rumus median data genap sehingga didapatkan hasilnya yaitu adalah 18. Jadi median dari data tersebut adalah 18. Selanjutnya kita masuk ke dalam modus. Modus didefinisikan sebagai nilai data yang paling sering atau paling banyak muncul atau nilai data yang frekuensinya paling banyak. Jadi modus ini mungkin yang kalian bisa ingat secara cepat ya. Modus itu apa sih? Modus itu nilai yang sering muncul, seperti itu biasanya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada data dengan berat badan siswa. Hasil pengukuran berat badan dari 15 siswa laki-laki kelas 8 adalah 42 kg sampai 42 kg lagi. Tentukan modus dari data tersebut. Jadi kita harus mencari data mana sih yang sering muncul atau data mana yang paling banyak muncul. Penyelesaiannya ternyata data 42 yang paling banyak muncul karena 42 ini munculnya 4 kali. Jadi modus dari data berat badan siswa laki-laki kelas 8 yaitu adalah 42. Dari sini paham anak-anak untuk tadi rata-rata, median, setelah itu modus.
Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam subbab yang ketiga, yaitu ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data ini, kita akan mempelajari mengenai jangkauan dan juga kuartil dan jangkauan interkuartil. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke dalam jangkauan. Jangkauan ini apa sih? Nah, di sini telah dijelaskan juga. Nilai data terkecil disebut statistika minimum dengan X-min sama dengan Xn. Data terbesar atau tertinggi disebut statistika maksimum dengan Xmax sama dengan Xn. Nilai statistika maksimum dan statistika minimum disebut statistika ekstrem. Selisih dari statistika maksimum dengan statistika minimum disebut jangkauan. Jadi jangkauan itu adalah selisih dari statistika maksimum atau Xmax dengan statistika minimum atau Xmin. Sehingga rumusnya R sama dengan Xmax dikurangi Xmin. R itu adalah simbol dari jangkauan. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jangkauan suatu data adalah selisih antara data statistika maksimum dan data statistika minimum. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini contoh soalnya data tunggal, di mana terdapat data mulai dari 23 sampai 22. Ini datanya acak ya. Nah, setelah itu penyelesaiannya kita harus menentukan terlebih dahulu datum. Datum itu adalah data tunggal terbesar. Datum terbesar. Jadi datum terbesar itu adalah data tunggal terbesar atau Xmax. Nah, Xmax-nya ketemu yaitu adalah 44. Dan yang kedua kita mencari yaitu adalah datum terkecil atau data tunggal terkecil atau Xmin. X-minnya kita ketemu 16, sehingga kita langsung masukkan saja ke dalam rumus jangkauan, yaitu dengan R sama dengan Xmax dikurangi Xmin sama dengan 44 dikurangi 16, hasilnya yaitu 28. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 28. Selanjutnya kita masuk ke dalam kuartil dan jangkauan interkuartil. Yang pertama ini adalah kuartil. Kuartil merupakan ukuran yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Untuk menentukan nilai-nilai kuartil, terlebih dahulu mengurutkan data, kemudian menentukan kuartil tengah atau Q2 yang merupakan median dari data tersebut. Setelah itu, semua data yang berada di sebelah kiri digunakan untuk mencari kuartil bawah atau Q1. Nilai Q1 adalah median dari data yang berada di sebelah Q2, sedangkan Q3 merupakan median dari seluruh data yang berada di sebelah kanan Q2. Rumus untuk menentukan nilai kuartil pada data tunggal dengan N ganjil adalah sebagai berikut. Jadi, untuk dalam menentukan kuartil, kita harus menentukan terlebih dahulu adalah kuartil tengah atau Q2-nya. Setelah itu kita melihat ke sisi sebelah kiri dari Q2. Di situ kita akan menentukan Q1. Jadi nilai tengah dari sisi kiri Q2 namanya Q1. Setelah itu kita melihat dari sisi kanannya Q2, kita tentukan tengah-tengahnya, itu namanya Q3. Seperti itu ya. Nah, untuk rumus kuartil untuk data tunggal dengan N genap dan juga N ganjil itu berbeda. Untuk N-nya ganjil itu rumusnya I sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 4. I-nya ini adalah merupakan kuartil keberapa. Misal kuartil Q1, Q2, Q3, jadi ini bisa diganti dengan kuartil mana yang mau kalian cari. Untuk N ganjil itu rumusnya sama. Jadi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 itu rumusnya sama. Rumusnya ya ini. I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 4. Sedangkan untuk data tunggal dengan N genap, untuk kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 itu berbeda rumusnya. Silahkan kalian lihat. Untuk Q1 itu sama dengan Xn ditambah 2 dibagi 4. Sedangkan untuk Q2 itu rumusnya 1 dibagi 2 dalam kurung Xn dibagi 2 ditambah Xn dibagi 2 ditambah 1. Untuk Q3 yaitu sama dengan X3N ditambah
2 dibagi 4. Jadi itu untuk rumus kuartil pada data tunggal. Nah, yang di bawahnya yaitu adalah rumus kuartil dengan data berkelompok. Ini rumusnya, yaitu QI sama dengan LQI ditambah 1/4N dikurangi FK dibagi F dikali P. Dengan keterangan I yaitu adalah 1, 2, dan 3. I itu tetap, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami untuk kuartil. Nah, selanjutnya kita akan menuju jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah dengan rumus QR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya menggunakan data tunggal. Diketahui data 9, 7, 8, sampai 4. Tentukan Q1, Q2, Q3, dan QR dari data tersebut. Kita urutkan datanya terlebih dahulu mulai dari 4 sampai 9. Setelah itu kita tentukan tengah-tengahnya atau mediannya untuk dijadikan Q2. Nah, mediannya kita temukan yaitu adalah 7. 7 ini merupakan Q2. Setelah itu kita lihat sisi kiri dari Q2. Ada 4, 5, 5, 6, 6. Kita tentukan mediannya. Nah, ketemu juga mediannya itu adalah 5. 5 ini merupakan Q1. Setelah itu kita tinggal melihat sisi kanan Q2. Di situ ada 7, 8, 8, 9, 9. Nah, kita temukan juga mediannya yaitu adalah 8. 8 ini adalah Q3. Sehingga diketahui untuk kuartil 1 itu adalah 5, kuartil 2 7, dan kuartil 3 adalah 8. Setelah itu kita mencari jangkauan interkuartil dengan rumus QR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Sehingga Q3-nya tadi 8, Q1-nya 5. Jadi 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami. Untuk yang terakhir tadi bab 3 jangkauan, terus kuartil dan juga jangkauan interkuartil. Nah, untuk materi hari ini sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat, dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, silakan kalian bisa tanya di WhatsApp pribadi Ibu atau bisa langsung menanyakan di Google Classroom. Tetap semangat ya anak-anak ya dalam mengikuti pembelajaran secara online ini, dan jangan lupa jaga kesehatan juga walaupun di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.